Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam para pemirsa. Selamat datang di Hot Room bersama saya, Hotman Paris. Kita masih di musim pandemik. Pemilu 2024 masih lama. Tapi manuver-manuver politik sudah sangat besar-besaran terjadi. Baliho terjadi di mana-mana, dipasang di mana-mana dengan foto-foto para politisi di dalamnya. Tapi yang sangat heboh belakangan ini adalah bergabungnya PAN ke koalisinya Pak Jokowi. Koalisi yang sudah besar dengan masuknya Partai PAN menjadi koalisi yang sangat gemuk. Ada apa? Apakah ini untuk kepentingan rakyat? Atau ada agenda tersembunyi di dalamnya? Inilah Hot Room, besar tapi jangan loyo. Pemerintah mendapat sahabat baru. Lalu banyak bisik-bisik politik berseliweran. Usut punya usut, katanya nih koalisi gemuk begini, kepercayaan publik malah jadi naik. Berarti sebenarnya setiap persoalan yang menyangkut rakyat harusnya sudah bisa diputuskan dengan cepat dong. Tapi dengar-dengar bakalan ada reshuffle kabinet lagi. Bagi-bagi kursi. Katanya juga kalau koalisi obesitas, maka demokrasi tidak berkualitas. Ada juga yang bilang koalisi hanya untuk menuliskan jalannya amandemen Undang-Undang 1945 yang 3 periode itu tuh. Ada agenda apa ya di balik bergabungnya anggota newbie ini? Apapun itu, Mr. Iyo sih berharap semoga koalisi yang sudah besar ini tidak membuat kinerja pemerintah kita menjadi loyo. Ingat, meski rombongan makin besar dan kuat, tapi semuanya dilakukan tetap untuk kepentingan rakyat. Pemirsa, itulah topik kita malam ini. Partai koalisinya Jokowi yang sudah sangat besar. Tiba-tiba Partai PAN bergabung. Apakah mungkin besar tapi tidak loyo? Untuk itu kita akan membahas dengan para narasumber yang sangat kompeten malam ini. Yang pertama sebelah kanan saya, pembicara yang sangat populer dan saya sangat sukain, Bapak Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP atau bagian dari istana. Selamat malam Pak. Selamat malam Bang Hotman, selamat malam. Yang kedua Bapak Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN. Selamat malam Pak. Selamat malam. Masih muda, ganteng. Ya. Yang ketiga, Bapak Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Yang di sebelah kiri saya, Bapak Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ilmuwan politik. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Hotman. Makin ganteng aja sepertinya. Terima kasih. Yang kedua, Bapak Herjaki Mahendra, Koordinator Jubir Partai Demokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis. Gelarnya banyak banget ini. Selamat malam Pak. Panggilannya Pak Herjaki atau Pak Mahendra? Zaki aja Pak. Pak Zaki. Selamat malam Bang Homan. Selamat malam. Yang terakhir di sebelah ujung adalah senior kita, Bapak Jajuli. Bapak Jajuli, Ketua Fraksi PKS DPR RI yang katanya adalah oposan belakangan ini. Selamat malam Pak. Selamat malam Bang Hotman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Hotman makin kece. Terima kasih.
Oke, diskusi kita malam ini adalah pro dan kontra masuknya PAN kepada koalisi Jokowi. Maka pertama saya akan bertanya kepada Bapak Adi Prayitno, pengamat politik. Karena begini Pak, begitu banyak protes dari masyarakat, rame-rame partai pendukung Jokowi mengatakan, itu untuk bicara pandemik, itu untuk bicara ekonomi. Kok tiba-tiba bicara pandemik di istana, padahal sudah ada kan bidang-bidang tertentu. Ada apa nih Pak Adi? Coba uraikan. Persisnya begini, tentu kita berharap dengan masuknya PAN di tengah koalisi presiden ini akan memperkuat kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan pandemi COVID dan recovery ekonomi. Tapi bagi saya PAN ini tidak sah disebut sebagai partai koalisi sebelum mendapatkan kursi menteri. Nah, sejauh ini PAN ini hanya berkoalisi tanpa syarat. Lillahi ta'ala ingin masuk surga membantu pemerintah. Tapi bagi saya yang melihat dari jauh, PAN tidak akan kita sebut sebagai partai koalisi Jokowi kalau tidak ada secara definitif, secara de facto dapat kursi. Apapun kursinya. Itu satu. Maksudnya PAN-nya minta imbalan atau apa? Nah itu urusan Pak Presiden dengan PAN. Oh, tapi begitu. yang jelas yang disebut dengan koalisi Bang Hotman, Ya. pasti ada konsesi politik menteri, Ya. bukan wakil menteri, apalagi komisaris. Ya. Nah bagi saya tinggal kita nunggu waktu nih. Apakah ada tanda-tanda alam dalam waktu dekat ini? Tapi Pak Adi belum jawab. Koalisinya itu untuk apa? Jangka panjang, apakah kaitannya ke 2024 atau apa? Oh iya tentu ini terkait dengan 2024 Bang Hotman. Tapi kan Pak Jokowi 2024 sudah yang terakhir ini. Betul, kalau Ada saya membaca, Jokowi ini ingin jadi kingmaker di 2024. Kingmaker? Betul, adalah orang yang kemudian turut menentukan kira-kira siapa akan bertanding di 2024 dan menang. Kingmaker atau menjadi king lagi? Bagaimana pendapatan? Gimana? Nah itu tergantung teman-teman koalisi. Kalau teman-teman koalisi pemerintah setuju, bisa jadi king lagi. Yang Kalau ketiga Anda kali. sendiri membacanya kemana? Biasanya orang yang sudah mau berakhir jabatannya, ya udahlah, tenang-tenang aja deh, ya kan? Kok ini benar-benar ada movement yang sangat besar. Bapak sebagai pengamat politik, saya aja pengacara ada curiga gitu loh. Bapak bagaimana? Kalau saya sih menduga Pak Presiden tidak mau jadi king yang ketiga kalinya. Yakin itu? Sangat yakin. Saya bisa bertaruh, kalau Presiden mau jadi king yang ketiga kalinya, saya akan jalan kaki Jakarta ke Madura, Pak. Jakarta ke Madura ya? Ya, Kalau ini sampai bisa mau dicatat. jadi presiden yang ketiga kali ya? Betul. Oke Pak Ali, ini dia nih. Kalau beliau ini yang jawab langsung to the point. Ya. Ada apa ini Pak? Kalau Bapak bicara bahwa pertemuan itu hanya bicara pandemi, kan sudah ada Menteri Ekoin, ada Pak Luhut yang masalah. Kenapa tiba-tiba ada koalisi? Ada 3 hal yang harus perlu dilakukan diseminasi di ruang publik, dan syukur saya berbahagia hari ini menjadi tamu di Hotman Room. Hotman sudah deh sekalian deh. Hot Room untuk perdana. Oke. Jadi diseminasi yang pertama itu Ya. begini. Bapak tahu bahwa pemerintah itu, Bapak Presiden mengeluarkan Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hal Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ya. Saya kira nanti Pak Kiai Jazuli akan paham. Karena itu memang di ruang publik itu perlu mendapatkan informasi tentang pertanggungjawaban anggaran dan penggunaannya di ruang publik. Itu sebabnya kemarin Bang, waktu diundang partai-partai yang ada di parlemen dan bersama-sama dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, plus disebutkan oleh Pak Sekjen Nasdem, Bang Joni Plate, tentang kehadiran teman-teman dari PAN, saya melihat dan saya mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang kawan perjuangan untuk kepentingan bangsa dan Emang negara. PKS dan Demokrat nggak diundang? Iya, itu yang saya mau bilang, bahwa biar posisi seperti itu kemudian menjadi gambaran bagi ruang publik. Enggak, maksud saya Bapak belum jawab. Diundang nggak PKS sama Demokrat? Saya mau bilang bahwa Presiden berkeinginan untuk membicarakan dan mendapatkan dukungan dari partai-partai yang ada di parlemen, kemudian menyampaikan tentang perkembangan pandemi. Jadi Bapak tidak berani mengatakan bahwa Demokrat dan PKS memang tidak diundang? Saya mau bilang bahwa itu yang menjadi keinginan Bapak Presiden, mengundang yang mendukung di pemerintah. Nanti mudah-mudahan nanti mendukung juga ya. Tidak ada yang mustahil. Oke. Dalam dunia politik tidak ada yang mustahil. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada agenda
untuk 2024 katanya ini mau menjadi presiden yang ketiga kali. Apa itu benar? Tidak saja itu berita terkait dengan sesat, tetapi saya sering menggunakan berita itu tidak saja sesat tetapi menyesatkan publik tanah air. Karena berkali-kali Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa selesai dan 2024 adalah tempat di mana kita harus sukseskan pemilu yang lebih baik. Kalau gitu kita akan lihat dulu. Kita istirahat dulu sebelum kita mau melihat rekam jejak dari Partai PAN ini. Apa benar Partai PAN ini tipe yang setia untuk koalisi selamanya atau tipe yang pindah-pindah, sebentar koalisi, sebentar oposisi? Ya, kita rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Hot Room. Pada Pilpres 2009, Partai Amanat Nasional ikut mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono. Selanjutnya, pada Pilpres 2014, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pada 1 Maret 2015, Zulkifli Hasan naik menjadi Ketua Umum PAN. Hanya berselang 6 bulan, partai ini resmi bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi Yusuf Kala. Dalam perjalanan, PAN ternyata kerap tak sepaham dengan Presiden Jokowi. Selain itu, kader PAN yang menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, resmi mundur dari jabatannya. Bergulir pada Pilpres 2019, PAN juga memilih untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Namun pada tanggal 25 Agustus 2019, Zulkifli Hasan mengatakan PAN mendukung Presiden Jokowi tanpa syarat. 22 Oktober 2019, Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais mengatakan PAN akan berada di luar pemerintah. Dan kini, menjelang Pilpres 2024, PAN akhirnya kembali bergabung ke pemerintahan Presiden Jokowi. Waduh, Partai PAN ini benar-benar ahli bermain zigzag ya. Benar-benar ahli bermain zigzag dari oposisi ke koalisi, koalisi balik lagi ke oposisi, balik lagi ke koalisi. Ini bagaimana dengan Pak Yoga ini dari Partai PAN? Setuju nggak itu? Apa atau memang itu programnya jangka panjang juga main zigzag terus? Terima kasih Bang Hotman Paris. Saya jelaskan bahwa Partai Amanat Nasional pasca pemerintahan Orde Baru adalah merupakan partai koalisi pemerintah. Mulai dari Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi periode pertama paruh waktu, itu menandaskan bahwa dalam historisnya, sejarahnya, PAN itu adalah cenderung ke partai koalisi pemerintah. Problemnya adalah, kenapa pada masa pemerintahan Pak Jokowi periode pertama, PAN yang ada di kabinet kemudian mundur? Jawabannya adalah, bukan karena persoalan sering beda pendapat dengan pemerintah, karena kalau beda pendapat seluruh partai politik yang ada di DPR juga semuanya beda pendapat, baik partai yang mendukung pemerintah maupun yang berada di luar pemerintah. Karena ada pasangan calon presiden yang berbeda. Pada waktu pemilu 2019, PAN mendukung Pak Prabowo dan Mas Sandi Uno. Jadi karena ada perbedaan dalam pilihan pasangan calon pilpres, untuk menjaga fatsun dan moral politik, PAN mundur dari kabinet. Bukan karena berkhianat, tapi dalam kerangka sekarang untuk ini menjaga fatsun. Motivasi utama apa? Gitu. Bergabung dengan koalisi Jokowi. Apa kira-kira pemicunya? Ya,
Terus yang kedua, Bang Hotman, Pak Jokowi ini adalah sosok presiden yang menggunakan strategi politik akomodasi. Bayangkan calon presiden, wakil presiden yang kalah, itu ditarik masuk ke dalam barisan koalisi pemerintah. Pak Prabowo sekarang menjadi menteri, Mas Sandi sekarang menjadi menteri. Apakah, tapi kan kita tahu Pak Prabowo itu memang pendukungnya sangat kuat. Di pemilu aja dia cuma beda berapa persen, ya wajar dong ditarik. Kalau PAN bagaimana? Betul, artinya ada politik akomodasi dari presiden. Politik gitu. akomodasi Politik dari akomodasi presiden. itu adalah memberikan sebuah spirit bahwa persoalan negeri ini harus diselesaikan secara gotong royong, harus bersama-sama. Jadi Pak Presiden itu menawarkan politik pelangi. Ada merah, kuning, hijau, biru. Birunya diwakili oleh Nasdem dan oleh PAN, bukan oleh Demokrat, birunya. Gitu. Gitu. Jadi ini adalah merupakan politik gotong royong dalam rangka apa? Untuk memperkuat posisi pemerintah. Untuk memperkuat posisi pemerintah dari segi aspek Pak Jokowi. Dari PAN-nya sendiri apa? Apa yang akan didapat? PAN ingin mendharmabaktikan tenaga, pikiran untuk berbuat baik, menanam kebaikan melalui jalur pemerintah agar bisa memberikan manfaat buat masyarakat, bangsa dan negara. Jadi maksudnya itu untuk mengabdi. Untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Demokrat gimana nih? Ya, Pak Hirjaki gimana nih? Katanya untuk mengabdi. Emang Demokrat selama ini nggak ikut mengabdi atau gimana? Nah, ini. Katanya diundang pun tidak ya? Kalau tidak ada, karena memang Demokrat sejak awal memilih untuk berkoalisi dengan rakyat. Berkoalisi dengan rakyat. Iya. Jadi waktu kemarin pertemuan itu, tadi kan Pak Ali tidak berani mengatakan diundang nggak ke istana. Ya, nah, sekarang jawab dulu, diundang atau tidak? Oh, tidak ada tentunya. Oke. Tentunya tidak ada, Tidak karena diundang. memang Demokrat sejak awal memilih berkoalisi dengan rakyat, tidak berharap juga ada undangan istana untuk bergabung dalam koalisi atau tidak. Gitu. Oke, Tapi jadi kita tadi dari fokus di PAN situ. mengatakan mereka mau mengabdi. Ya. Demokrat mau mengabdi ke siapa nih? Nah, kalau di Demokrat jelas, kami sejak pandemi ya, sejak kepemimpinan Ketum AHY di Maret 2020 itu, kita langsung turun ke lapangan. Kita bantu rakyat yang kesulitan karena pandemi nih, baik karena masalah kesehatan maupun karena masalah ekonomi. Jadi tidak mesti kita selalu berada di dalam pemerintahan untuk bisa mengabdi kepada rakyat gitu. Atau membantu negara ini atau membantu pemerintahan. Jadi kami memang fokus saja, sejak Maret 2020 kemarin kita sudah turun dengan berbagai program kita, ada peduli dan berbagi dengan sembako, kemudian juga untuk yang adik-adik kita ya yang masih SD Anda SMP. setuju nggak bahwa memang di sini PAN bermain politik jejak lagi untuk kesekian kalinya? Kalau itu tentunya kan pilihan dari PAN ya. Anda sendiri pendapatnya gimana? Kalau dari kami, ya itu kan sah-sah saja Bapak Presiden Joko Widodo memilih untuk menguatkan katakanlah koalisinya. Dan juga silakan saja kalau PAN misalnya mengambil langkah untuk bergabung gitu. Tapi tentunya kalau dari kami melihatnya sebaiknya PAN bergabung ini tentunya dalam rangka untuk memikirkan rakyat gitu. Ya kita fokus bicara kepentingan rakyat bukan malah ujuk-ujuk otak-atik konstitusi. Nah ini harapan kami gitu tentunya. Jadi sah-sah saja kalau misalnya bergabung, tetapi selama itu dalam konteks Kalau koalisi tiba-tiba untuk minggu rakyat. depan diajak mau bergabung Demokrat? Demokrat sudah memutuskan sejak awal kita memilih untuk berkoalisi dengan Tidak rakyat. akan bergabung dengan koalisi Jokowi. Iya, kita akan fokus dengan rakyat. Karena Gimana Demokrat dengan berkoalisi dengan Pak rakyat. Jajuli? Pak Jajuli dengan oposisi begini yang sangat kecil masih efektif nggak? Kami di PKS pertama tidak baper kalau kemarin tidak diundang ke istana. Yang kedua menghormati sikap yang diambil oleh PAN. Karena kami partai politik bukan pengamat, tentu kami tidak mau memberikan komentar selain kami menghormati keputusan partai politik. Yang ketiga, PKS sejak awal bahkan dari periode pertama dan kedua ini Pak Jokowi memang memutuskan untuk tidak bergabung bersama pemerintah. Pertama, untuk memberikan pembelajaran politik dan demokrasi agar selalu ada check and balances. Yang kedua, PKS ingin menghargai teman-teman yang sejak awal seperti Golkar dan yang lainnya berkeringat dia, kemudian dia bergabung, nah, itu wajar begitu. Nanti kalau kami ikut bergabung, ada orang di belakang mungkin, kalau di depan belum tentu berani. Ente ndak berkeringat sekarang main masuk-masuk aja, kan bisa saja begitu. Pak, apakah masuknya PAN ini apa efektifnya bagi koalisi Jokowi?
Sebenarnya ya jumlah kursinya jadi bertambah. kan Tetapi sudah, kalau sudah terkait besar sebelumnya. Kalau terkait dengan yang dibilang oleh Kiai Muchtar Ngabalin tadi, Pak Jokowi pernah membuat perpu yang satu-satunya fraksi yang menolak itu cuma PKS. Itu perpu berlaku bisa sampai tahun 2002. Kenapa PKS menolak waktu itu? Karena ada potensi disalahgunakan. Tidak mesti disalahgunakan, ada potensi disalahgunakan. Karena itu PKS tidak ingin membuka ruang itu. Makanya sekarang apa yang diambil oleh pemerintah sebenarnya itu tidak ada persetujuan DPR pun dengan perpu itu dia akan berjalan. Jadi kalau bicara efektif, memang bertambah atau tidak bertambah, tetap saja Pak Jokowi akan efektif perjalanannya dengan backup perpu yang sudah ada. Kalau bicara tentang bersama masyarakat atau membantu, kami ini Bang PKS selama pandemi Covid ini sudah 6 kali potong gaji anggota dewan untuk membantu rakyat itu. Artinya di luar pemerintahan pun bagi kami tetap bisa membantu rakyat. Karena prinsip PKS, oposisi yang kami lakukan itu oposisi yang konstruktif. Kami tidak segan, kalau kebijakannya bagus kami akan hormat dan appreciate. Tapi kalau kebijakannya kurang berpihak kepada rakyat, ya kami harus bersuara. Karena parlemen itu digaji untuk bersuara. Makanya kita mohon kepada Pak Kiai Ali Ngabalin dan teman-teman koalisi, kalau PKS agak kenceng sedikit suaranya, ya jangan tersinggung. Memang begitulah kerjanya oposisi. Kalau enggak begitu, enggak ada kerjanya oposisi. Oke Pak, kalau gitu kita tanya dulu ke Pak Baidowi. Sepakat enggak dengan jawaban daripada partai oposisi tadi? Mereka juga tidak tertarik gabung dengan koalisi katanya. Dan mereka punya program sendiri. Tidak diundang pun nggak apa-apa kok gitu. Gimana Pak Idoy dari P3? Ya, sebenarnya kalau bicara politik di Indonesia, oposisi itu kan akibat kalah di pemilu. Gitu. Apa? Kalah di pemilu. Ya. Tidak ada partai politik diniatkan untuk tidak mencapai kekuasaan. Semua partai politik tujuannya adalah untuk mencapai kekuasaan. Terus kemudian, kalau kemudian belum diajak, ya memang mungkin belum waktunya gitu. Tetapi itu sikap dari beliau berdua. Kalaupun nanti misalkan diajak, beliau tetap bertahan dengan sikapnya, ya kita hormati gitu. Dan itu hak masing-masing partai politik. Jadi menurut Anda, apa motivasi utama tiba-tiba Partai PAN ini bergabung di era pandemik ini? Pemilu masih jauh 2024. Ya, masalah di negara ini cukup besar. Jadi tidak bisa diselesaikan oleh segelintir orang. Tapi kan sudah gemuk, sudah sangat gemuk koalisi Jokowi. Tidak pasti menang melawan oposisi. Kenapa PAN? PAN kan cuma berapa suara? Ya tidak ada ukuran koalisi itu harus gemuk, harus kecil. Oh, semakin gitu. efektif menjalankan pemerintahan itu semakin bagus. Jadi maksudnya itu untuk menambah jumlah suara begitu? Ya pengambilan keputusan dan juga merumuskan kebijakan dari pemerintah itu semakin banyak yang memikirkan semakin bagus. Dan semakin variatif. Jadi misalkan kalau kemarin representasi dari kelompok Islam, tanda kutip partai politik Islam, diwakili oleh P3 dan PKB yang diasosiasikan dengan kelompok Islam tradisionalis, dengan masuknya kawan-kawan PAN itu semakin melengkapi. Jadi kelompok yang notabene kelompok modernis. Jadi semuanya sekarang ada di kelompoknya pendukung Pak Jokowi. Kemudian kalau masih menyisakan sahabat saya dari partai PKS dan partai Demokrat, yaitu namanya dinamika politik saja, biasa saja. Toh semuanya menjalankan fungsi kontrolnya di DPR, baik yang bergabung di pemerintahan maupun yang tidak bergabung di pemerintahan. Oke, kita harus rehat dulu. Jadi kesimpulannya, tetap menurut Anda PAN itu bergabung adalah dalam rangka untuk memperkuat kekuatan suara dari koalisi Jokowi, begitu ya? Ya, dalam rangka memperjuangkan aspirasi. Dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat. Kita rehat dulu sejenak, semakin memanas, kita akan kembali sesudah berikut ini. Masih bersama saya di Hot Room dengan Hotman Paris. Tadi dari partai pendukung Jokowi mengatakan bahwa
tujuan bergabungnya PAN adalah untuk memperkuat partai koalisi untuk menampung aspirasi rakyat. Tapi tadi dari PKS mengatakan, karena saya kalah pemilu, saya tahu diri saya tidak akan mau bergabung. Demokrat bilang, diundang pun saya nggak mau datang. Begitu ya, sudah bertekad harus keluar dari jalur koalisi. Tapi, apakah memang koalisi yang besar ini, outputnya besar nggak? Kan sebelumnya pun koalisi ini sudah sangat besar. Outputnya itu bagaimana? Apakah dengan bergabungnya PAN, maka produknya, outputnya akan semakin besar? Program legislasi nasional DPR RI tahun 2015 sampai 2019, DPR RI berhasil menyelesaikan 17 undang-undang dari 126 yang terdaftar. Namun di tahun 2020 sampai 2021, DPR RI baru menyelesaikan 4 undang-undang dari 216 yang terdaftar. Koalisi yang sangat besar. Tapi ternyata tahun 2020 sampai 2024 hanya menghasilkan 4 undang-undang. Hanya menghasilkan 4 undang-undang. Ya. Ini bagaimana nih Pak Ahmad Badawi? Hanya menghasilkan 4 undang-undang. Padahal koalisi sangat besar. Jadi untuk apa Partai PAN diajak lagi? Ya, kita harus melihat di periode ini kita dihantam oleh wabah COVID. Dan itu mengubah konstelasi termasuk pola kerja di DPR. Kita misalkan ketika awal-awal COVID ada, DPR membahas Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sebuah catatan sejarah dalam legislasi di DPR, meskipun hanya 1 undang-undang, tetapi itu meliputi berbagai undang-undang di dalamnya. Itu tidak bisa dipungkiri. 1 undang-undang nilainya, kalaupun boleh dinilai gitu, itu sama dengan beberapa undang-undang. Itu satu hal. Yang kedua, kaitannya dengan program legislasi di DPR, tentu atas kesepakatan bersama, baik itu pemerintah dan juga DPR. Kita pada situasi ketika awal-awal membahas RUU, kita selalu diprotes. Ini pandemi COVID ngapain bahas undang-undang? Giliran kita juga membagi peran kepada pengawasan dan penganggaran, legislasinya tidak sesuai ekspektasi. Tetapi ini masih ada waktu. Jadi Bapak mengatakan produktivitasnya yang sangat rendah tersebut, artinya kecil produk undang-undangnya karena wabah pandemik. Di antaranya. Dan yang terpenting adalah dalam produk legislasi tidak hanya dilihat dari kuantitas, tetapi dari kualitas produk legislasi yang dihasilkan. Itu yang terpenting. Misalkan, bagaimana proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, kita di Panja yang selama ini biasa tertutup, kita buka ruang kepada publik seluas-luasnya. Dan itu catatan baru di DPR, sebuah undang-undang dibahas secara terbuka dan sangat gamblang. Menunjukkan apa? Kita memberi ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam penyusunan undang-undang. Meskipun pada akhirnya ada juga yang kontra, itu biasa. Namanya demokrasi, ada yang pro dan kontra. Termasuk misalkan 2 kawan kami di DPR mengambil sikap yang berbeda, ya biasa saja gitu. Toh tetap menjadi undang-undang gitu. Oh jadi karena pandemik, maka memang produktivitasnya menurun, tapi undang-undang itu bisa terdiri dari beberapa undang-undang. Ya, isinya sangat berkualitas begitu kan? Ya, kita menekankan pada kualitas juga. Kualitasnya. Gimana nih Pak Adi? Pak Adi gimana nih? Anda pengamat politik dari tadi kok masih belum bersuara nih? Saya mau bersuara sekarang. Bahwa 2 tahun hanya memproduksi 4 undang-undang. Alasannya pandemik. Saya adalah tipikal orang yang tidak pernah percaya kepada politisi 100%. Jadi Anda tidak percaya kepada jawabannya tadi? Saya sangat tidak percaya. Kalau DPR berkehendak dengan dukungan parlemen yang cukup mayoritas, 112 undang-undang itu bisa semalam jadi Bang. Apalagi kalau undang Hotman Paris ya? Betul, ahlinya. Nah misalnya undang-undang Cipta Kerja, sebentar. Dalam hitungan hari, sebulan lah maksimal selesai. Revisi undang-undang KPK selesai. Apalagi yang cuman remeh-temeh. Jadi Anda setuju nggak bahwa memang produktivitas koalisi ini 2 tahun terakhir itu sangat rendah? Nah ini. Coba dijawab yes or no gitu dong. Oh iya, ini yang disebut dengan besar loyo.
Besar loyo. Waduh, Besar udah terjawab. loyo, Bang. Ini maksud kamu udah terjawab topik kita malam ini. Besar tapi tidak loyo. Anda mengatakan besar loyo. Ini besar loyo. Dan saya khawatir PAN diundang itu misalnya hanya sekedar untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Hah? Saya khawatir. Kok tadi Anda nggak ngomong begitu, Wah. kok sekarang baru ngomong? Tadi saya ngomong sebagai pengantar sebenarnya. Oh. Saya sebenarnya khawatir, Bang, dengan janji saya mau jalan Jakarta Madura itu. Kalau kemudian partai-partai pendukung Jokowi menginginkan Jokowi 3 periode, alamak. Sebentar dulu, di sini Itu ada repot jagoan. kita Di itu, sini Bang. ada jagoannya. Pak Ali, baru dia bongkar barusan. Gimana? Dia bilang bahwa memang tujuannya mau merubah undang-undang dasar agar presiden bisa 3 periode. Bapak harus jawab sekarang. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan DPD itu adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jadi kalau nanti majelis juga punya fungsi dan tugas juga untuk bisa melakukan amandemen undang-undang. Jadi Anda Undang-Undang Dasar setuju? 1945. Anda setuju arahnya ke sana? Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak. Tidak berani bicara atau Tapi bagaimana? saya punya pengalaman menjadi anggota DPR RI. Adi, bagaimana bisa ada Undang-Undang 112 orang amandemen dalam satu malam? Dari mana kau dapat pengetahuan itu? Itu tidak benar itu. Orang membuat undang-undang melakukan revisi, titik, koma, huruf, Pak. Huruf besar, huruf kecil saja itu. Kita bisa seminggu balas. Itu kan bahas. sekedar analogi saya aja, Bukan. Bang. Yang Betapa mau saya undang-undang bilang, itu gampang disetujui kalau mayoritas parlemen setuju. Ini ruang publik dinonton jutaan orang. Apalagi acara yang langsung dipandu oleh Bang Hotman Paris. Hot Room namanya. Yep. Saya punya pengalaman 3 tahun, Pak, ada di Badan Legislasi, Pak. Aduh, tidak gampang. Tolong. Kita orang-orang sekolahan di sini. Jadi Anda nanti tidak setuju dia bilang koalisi yang ini loyo gitu. Dia tadi pakai istilah loyo nggak loh. apa-apa, namanya juga kan pengamat, dia bisa mengamati benar, bisa juga tidak kan, tidak apa-apa. Tapi saya hadir di sini fungsinya dalam rangka melakukan diseminasi, menjelaskan kepada masyarakat Indonesia tentang sesuatu yang benar dan faktanya ada. Gitu Oke. loh. Yang paling sensitif tadi dia mengatakan arahnya mau merubah Undang-Undang Dasar 45 agar bisa 3 periode. Jawaban Anda gimana? Saya mau bilang bahwa Presiden Joko Widodo beberapa kali mengeluarkan pernyataan tentang periodisasi presiden. Bahwa nanti bapak-bapak di DPR, kemudian bapak-bapak di MPR juga ingin melakukan revisi terhadap Undang-Undang Dasar 45. Tidak dalam batasan masalah periodisasi, itu yang seperti diinginkan oleh Presiden. Kalaupun mereka melakukan amandemen, tapi kita harus sepakat, tidak dalam hal periodisasi presiden. Jelas itu. Seluruh rakyat Indonesia ya, itu keinginan Bapak Presiden. Dengar baik-baik, jangan sampai keliru. Oke, jadi Pak Ali tidak setuju disebutkan koalisinya Jokowi ini loyo seperti kata Pak Ali. Koalisi ini akan memberikan penguatan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka melakukan tugas-tugas negara melayani rakyat Indonesia. Kita rehat dulu sejenak. Makin hot kita akan lanjut di segmen berikutnya. Kembali lagi di Hot Room. Tadi jagoan kita Pak Ali mengatakan, atau setidak-tidaknya tidak berani mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa Pak Jokowi tidak akan maju untuk periode ketiga. Setidak-tidaknya dia mengatakan, ya agak samar-samar jawabannya tadi. Bukan begitu. Saya kasih lurus. Ya? Bukan saya kasih lurus. Gimana? Yang punya kewenangan merubah Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan sekarang Republik dipermulus Indonesia. jalannya, begitu? Dan bisa saja dilakukan kalau majelis itu mau apa saja melakukan perubahan. Jadi bukan tabu, karena itu bukan Alkitab. Benar. Bukan Injil, bukan Al-Quran. Soal nanti apakah Pak Jokowi maju itu urusan nanti, begitu? Itu urusan nanti. Oke. Kalau gitu kepada Pak Herjaki. Itu pendapat beliau itu jujur enggak sih? Menurut Anda gimana sebagai seorang politisi? Gini Bang Hotman, ya.
Kalau dari kami melihatnya begini nih Demokrat, ya kan. Sebenarnya koalisi partai politik pendukung pemerintah sebelum PAN bergabung pun itu sudah sangat kuat gitu loh. Dan sudah sangat mampu dan lebih dari cukup untuk mengamankan semua kebijakan pemerintah di parlemen. Itu satu. Yang kedua tadi bicara mengenai Perpu yang kemudian sudah diwujudkan menjadi undang-undang terkait dengan pengelolaan pandemi ini. Gitu. Itu juga udah semacam senjata yang luar biasa. Sampai dengan 2022 pemerintah itu punya kewenangan luar biasa dalam penanganan pandemi gitu loh. Nah, sehingga kemudian wajar saja dan sah-sah saja kemudian kalau misalnya banyak publik berspekulasi, termasuk juga yang masuk ke kami, kecemasan dan kekhawatiran kalau dengan bergabungnya anggota baru ini, komposisi partai politik pendukung pemerintah itu hanya tinggal 3 saja, 3 kursi lagi untuk memastikan ya bahwa yang namanya, kan kalau sidang MPR itu kan kita butuh pengusul 50%, ya kan, kemudian dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. 2/3. Nah, 2/3 ini sekarang dengan masuknya anggota baru koalisi pemerintahan ini hanya butuh tinggal 3 kursi lagi saja. Jadi Anda dari Partai Demokrat mengatakan bahwa memang arahnya itu adalah memuluskan untuk merubah UUD 45 agar bisa tiga periode jabatan presiden. Ini kekhawatiran masyarakat. Dan Demokrat yang pertama kali ngomong begitu kan? Iya, kami yang pertama kali menyampaikan itu karena memang banyak sekali kekhawatiran dari publik yang masuk kepada kami. Karena apa? Itu tadi, sudah sangat kuat pemerintah ini dan tidak perlu ada alasan apapun. Apalagi gitu. Sudah mau berakhir begitu, Benar, 2024. ya. Harusnya fokuslah pada pengelolaan pandemi. Karena kalau pandemi katakanlah ada kegagapan atau mungkin ada kegagalan atau ada kekurangan, itu bukan dengan memasukkan anggota baru dalam koalisi, tetapi justru harus benar-benar evaluasi dan mawas diri di dalam. Jadi benar-benar Anda tidak setuju dengan pernyataan dari Pak Ali. Sekarang kita tanya kepada PAN. Sebelum Anda diajak bergabung, ada bisikan enggak bahwa memang tujuannya ini untuk mengarah ke 2024? Yang pertama soal amandemen Undang-Undang Dasar 45. Seluruh partai, pertanyaan saya Bang Hotman, apakah ada yang secara resmi menyatakan akan mendukung amandemen Undang-Undang Dasar 45? Pertama ya. Kan belum ada pernyataan bakal dirubah. Belum ada pernyataan, ini kan baru wacana-wacana ya kan. Terus yang kedua Bang Hotman, kalau ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, itu amandemen luas apa amandemen terbatas? Kalau dari beberapa partai politik menyatakan kalau amandemen terbatas hanya soal pokok-pokok haluan negara. Coba kita bahas soal itu dulu. Amandemen agar presiden bisa menjabat 3 kali. Gimana itu? Tapi kemudian ada wacana tambahan yaitu presiden 3 periode. Ya itu bagaimana? Kan gitu. Ya. Dari Partai Amanat Nasional ya sudah jelas tidak setuju sesuai dengan statement dari Pak Presiden yang menyatakan menolak 3 periode. Dan itu secara resmi Bang, memang. Secara resmi Pak Jokowi pernah bilang begitu. Videonya itu disiarkan dari Biro Pers Informasi Sekretariat Presiden loh. Itu resmi itu. Jadi Pak Presiden juga bilang kalau ada orang, kelompok yang mendorong saya 3 periode, maka mencari muka, mencoreng muka, dan menjerumuskan saya gitu. Jadi artinya itu sudah jelas, tetapi kemudian publik itu kan kemudian ragu-ragu. Jadi Partai PAN nanti kalau nanti ada arahnya merubah UUD agar presiden bisa 3 periode, Partai PAN akan menolak? Ya PAN itu menolak karena Pak Presiden juga menolak. Gitu Bang. Oke, Pak Jajuli dulu bagaimana? Ya, Pak Jajuli dulu gimana ini? Pertama, buat kami di PKS, saat masyarakat sedang menderita dan terpukul ekonominya, bicara amandemen ini tidak pas dan tidak tepat. Apapun alasannya, mau menambah 3 periode, mau merubah fokus terbatas kepada GBHN, karena GBHN sekarang ini juga nggak ada GBHN tetapi ada RPJMP. Kalau tidak ada konsistensi dan komitmen, apapun namanya, GBHN, RPJMP, hantu belau semuanya, kalau tidak ada komitmen dan konsisten, itu tidak ada maknanya. Jadi dalam kondisi situasi COVID seperti ini, kita harusnya fokus, pemerintah mengatasi rakyat yang menderita dan yang terpukul ekonominya. Bang Hotman, yang bilang BPS loh.
di 2001 bulan Maret ini kemiskinan naik jadi 10,15%. Dari 26 juta menjadi 27,5 juta. Harusnya itu yang jadi fokus Jadi pembahasan Anda mengatakan sekarang ini. memperkuat koalisi itu sangat tidak masuk di akal sekarang ini. Ya Pak, kalau masuk di akal tidak masuk di akalnya itu tergantung orang menafsirkan. Tergantung kepentingan. Tergantung kepentingan. Saya cuma ingin mengatakan kalau sekarang kita fokus bicara GBHN atau koalisi itu dimaksudkan seperti yang dibilang oleh Mas Hadi tadi. Tetapi terjawab oleh Syekh Ngabalin tadi itu tidak mungkin. Pak Vipayoga juga mengatakan tidak mungkin. Mudah-mudahan tidak mungkin itu betul-betul terjadi tidak mungkin. Tapi manusia ini kalau dalam paradigma Islam Pak, hati itu selalu berubah-berubah. Mengatakan tidak mungkin ketika peluangnya berat. Tapi begitu jalan itu lancar, enak pula bareng nih, kan begitu. Jadi Mohon maaf, saya tidak ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak konsisten. Pak Jokowi dulu pernah mengatakan, keluarga saya tidak akan masuk politik. Tapi 2 anak dan menantunya jadi wali kota sekarang ini. Jadi ini, jadi maksud saya mudah-mudahan yang disampaikan oleh Syekh Ngabalin sama Pak Vipayoga itu betul-betul itu yang terjadi begitu. Tetapi kami di PKS tidak memandang perlu adanya perubahan Undang-Undang Dasar, amandemen ini, apapun tujuannya. Sekarang ini, kenapa? Sekarang harus mengatasi pandemi COVID dan membangkitkan ekonomi rakyat sekarang. Oke, kita akan mendengar nanti apa komentar Pak Ali lagi sesudah break berikut ini. Tetap di Hot Room. Pemirsa, kembali lagi di Hot Room. Tadi dari PKS dan Demokrat mengatakan, pasti juga arahnya juga ke 3 periode, ya. Tapi ada juga yang mengatakan Pak Ali masih ragu-ragu. Tapi waktu istirahat tadi dia bilang, Bismillah 3 periode. Kalau Bang Jazuli bilang Bismillah 3 periode, kita bikin 3 periode. Jadi Kalau gimana? Bang Jazuli bilang tidak, berarti sama dengan Pak Jokowi. Itu loh. Kasih begitu. kesempatan. Gitu Bang loh. Hotman. Makanya tadi saya bilang, waktu tadi ajengan Jazuli menyebutkan bahwa tentang pembahasan Undang-Undang Dasar 1945. Urusannya siapa yang memulai mengajukan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu berulang kali Bang Hotman. Wartawan bolak-balik tanya, bolak-balik ke sana tanya. Dan Presiden mengeluarkan pernyataan itu. Makanya saya bilang, kalau Bang Jazuli bilang Bismillah 3 periode, kita bikin Bismillah 3 periode. Artinya? Ya, kalau Bang Jazuli bilang, Kiai bilang tidak, ya sudah sesuai dengan apa yang dimaui oleh Presiden. PKS Bismillah cukup 2 periode. Karena masih banyak anak bangsa lain juga punya Coba, Pak potensi Demokrat untuk dulu. jadi presiden. Jadi sampai sekarang dia tetap masih berpegang kepada pernyataan dari Pak Jokowi tidak akan 3 periode, benar ya? Ya, ini kuncinya di PKS. Oh, maksudnya kenapa? Maka itu yang tadi saya bilang. Kalau orang sudah mulai dengan ucapan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Begitu PKS bilang, Ali Mokhtar Ngabalin 3 periode Jokowi. Bismillah. Ini suara asli dari istana ini. Ini. Itu tadi kan, begitu kan dialognya. Maksudnya inilah suara asli sebenarnya begitu. Betul, 3 kali diulang-ulang Bismillah 3 periode. Dalam Islam Bang, 3 kali itu sunnah Nabi. Enggak. Oke. Maka itu, karena begini, tadi kan kita bicara tentang koalisi besar yang loyo dan segala macam. Semakin besar koalisi itu artinya semakin memperkuat gerakan pemerintah dalam rangka mempersiapkan seluruh agenda-agenda kenegaraan. Begitu Bang Hotman masuk pada masalah amandemen dan 3 periode, makanya tadi saya bilang tergantung PKS. Bagi Jokowi sudah selesai itu barang pembahasan 3 periode itu. Pak Itu Baidowi, prinsipnya. Baidowi, gimana pendapat Anda? Anda tetap mengatakan enggak bahwa memang tidak ada niat ke arah sana? Sampai saat ini tidak ada pembicaraan. Kalaupun yang membicarakan dari Partai Demokrat. Yang menangkap entah aspirasi dari mana, tapi itu hanya dia gitu kan. Tetapi kalau di parlemen ya nggak ada pembicaraan. Beliau sebagai ketua fraksi sudah meyakinkan. Maka kemudian Bang Ngabalin ketika mengatakan, kalau Bang Jazuli bilang Bismillah 3 periode itu kemungkinan jadi karena beliau ketua fraksi. Tapi beliau bilang Bismillah cukup.
Tapi kan masalahnya Bang, ada orang yang berkampanye Jokowi 3 periode, tangkepin itu. Karena melanggar undang-undang. Bagaimana tangkapin orang punya Karena hak melanggar demokrasi. undang-undang, memaksa Bicara tentang Jokowi kebebasan. melanggar undang-undang. Negara demokrasi. Orang punya hak bicara. Itu Kenapa memaksa harus presiden ditangkap Bang, mereka? itu memaksa presiden untuk inkonstitusional. Pak Jaki, gimana pendapat Pak Jaki deh? Presiden sudah bilang kok Coba, bagaimana? ini Demokrat nih. Gini, Ya. mohon maaf nih. Lagi-lagi kita akan bicara di sini, bicaranya adalah fakta bahwa koalisi sudah sangat gemuk sebelum ini dan sudah sangat kuat. Dan untuk apa diperbesar Dan begitu? untuk apa lagi diperbesar? Seharusnya fokusnya bukan memperbesar koalisi, tetapi bagaimana agar kerja pemerintah dan juga kinerja para parpol pendukung pemerintah itu bisa lebih optimal lagi. Ada akselerasi dalam penanganan Pertanyaannya begini, COVID-19. apakah gitu loh. dengan masuknya PAN nanti sudah pasti tokcer Undang-Undang Dasar 45 bisa dirubah untuk 3 periode presiden? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Jadi tinggal suara udah 3 pasti kursi gol. saja, tinggal 3 kursi saja yang dibutuhkan dari DPD untuk menggolkan segala keinginan pemerintah jika ingin ada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi masuknya gitu. PAN ini sangat signifikan ke arah Sangat signifikan kalau Bang kita Hotman, bicara Bang mengenai Hotman, perubahan begini, konstitusi. begini. Gitu. Ini Jangan kan sampai kekhawatiran rakyat salah publik. menerima ini informasi. Ini kekhawatiran publik loh. Jangan ya. sampai rakyat salah menerima ini informasi. Begitu mekanisme di parlemen, ini ada beliau-beliau ini kan, kami ini semua pernah di parlemen jadi tahu. Undang-undang juga mengatur tentang mekanisme itu. Kan selama ini konsentrasi pemerintah itu adalah bagaimana melayani masyarakat dengan pandemi yang begini dahsyat. Kemudian kalau di parlemen membicarakan tentang amandemen, itu tugas pemerintah, parlemen itu. Karena DPR itu bersama DPD itu adalah anggota MPR. Jangan diarahkan ke pemerintah, apalagi ke presiden, gitu loh. Semua bisik-bisik. Di situ saya keberatan Ya. Bang Hotman. Oke, Gitu. semua bisik-bisik di belakang, semua arahnya, ini masuknya PAN, ini arahnya ke sana. Mau merubah UUD 45 ke 3 periode. Di Bagaimana dalam ini? Islam itu ada yang disebut dengan berprasangka baik. Ya. Berprasangka baik itu disebut husnuzan. Artinya positive thinking. Mana ada orang mau berbuat untuk bangsa dan negara bersama-sama dengan pemerintah. Kok jadi masalah di Republik ini? Bagaimana sih kita memandang politik Republik kayak begitu? PAN gimana komentarnya? Apakah memang Anda itu tidak diarahkan ke sana? Yang jujur dong. Bang Hotman, jadi soal koalisi ke partai pemerintah itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan agenda wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada, nggak ada kaitannya itu. Tanpa Partai Amanat Nasional, kalaupun ada kemauan, agenda itu jalan. Tapi kan karena lebih mulus dengan masuknya PAN. Ya, Tadi dia bilang hanya tinggal 3 suara lagi dari DPD ya. Ya memang lebih mulus, tetapi Ya. untuk penambahan jumlah tambah 44 kursi dikurangi PAN tadi kan juga tidak terlalu banyak pertimbangan yang memusingkan kalau di MPR. Tapi intinya bahwa perlu saya luruskan, proses koalisi pemerintah ini bukan dalam kerangka untuk mengatur agenda amandemen Undang-Undang Oke, Dasar jadi 45. tetap bersikukuh tidak ada kaitannya dengan amandemen UUD. Pak Adi sebagai orang yang netral di luar partai, Anda yakin nggak atas pendapatnya itu? Saya tidak yakin Bang, karena saya tidak terlampau percaya dengan politisi 100%. Dulu jangan langsung begitu dong. Kan begini Pakai Bang. logika dulu dong. Logika sederhana Ya, begini, ya. Bang Ngabalin bilang nggak mungkin diciptakan undang-undang dalam semalam. Ya. Karena titik koma jadi perdebatan panjang. Ya. Undang-undang Cipta Kerja banyak versinya kok, titik komanya salah. Oke, kita fokus dulu ke sini. Kan begitu. Kalau Fokus dulu soal ke tadi jawabannya tadi. soal amandemen. Iya, soal amandemen. Tetap mereka membantah, tidak setuju. Kan amandemen awalnya ingin mengembalikan GBHN. Ya. Ini macam membuka kotak Pandora Bang. Tapi siapa yang bisa menjamin dari kotak Pandora itu yang keluar cuma GBHN? Kalau muncul 3 periode, pemilu dimundurkan jadi 2027. Jadi Anda tetap yakin arahnya ini memang ke arah merubah amandemen Undang-Undang Dasar, arahnya ke 3 periode? Betul, Pak termasuk Badawi. memundurkan pemilu. Termasuk apa? Memundurkan pemilu ke 2007. Untuk apa? Memanjangkan jabatan presiden dan DPR. Sama-sama untung Bang. Waduh Pak. Itu Bang skenario Hotman, lain. sebelum ke sahabat Ya, saya, ya. saya belum ke sahabat saya. Makanya presiden itu bilang, waktu MPR datang kan beliau tanya, apa memang bisa dijamin pembahasannya cuma segitu doang?
tidak liar ke sana kemari. Tingkat kekhawatiran seorang kepala negara dan kepala pemerintahan seperti Jokowi itu, begitulah tingkat kekhawatirannya. Artinya apa? Tolong dah di luar ini jangan bicara-bicara yang tidak mengerti. Karena presiden sendiri punya sikap untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia, saya cukup 2 periode. Oke, Pak Baidowi gimana? Apakah nanti keadaan bisa berubah setelah semuanya mulus? Iya deh, rubah aja deh termasuk 3 periode begitu. Ya, koalisi besar itu tidak selalu bermuara pada amandemen. Sebelum era Pak Jokowi ada era Pak Presiden SBY. Koalisinya juga besar gitu kan. Ya. Tetapi nggak ada bermuara ke situ. Soal asumsi publik ya biasa saja, namanya orang berpendapat. Orang berpendapat kan nggak bisa dihalangi. Kalau misalkan ada yang mengusulkan Presiden Jokowi bisa 3 periode. Itu tadi kata Adi Prayitno itu bisa dihukum. Lah, itu kan pendapat. Sama dengan orang mengatakan ganti presiden sebelum waktunya di 2019. Maksud orang begitu mau kita hukum kan tidak mungkin. Namanya orang berpendapat sah-sah saja. Tapi saya mau tanya, dengan banyak kuatnya koalisi Jokowi sekarang ini, ya, pada waktunya nanti sebagai manusia normal, masuk di akal enggak nanti kalau pintunya sudah terbuka semua untuk merubah UUD 45, masuk di akal enggak Pak Jokowi bakal menolak untuk dicalonkan presiden yang ketiga kali? Kalau konstitusinya melarang beliau 3 periode ya akan menolak. Kalau sudah dipersiapkan oleh koalisi, undang-undangnya dirubah UUD 45. Sampai sekarang belum ada pembicaraan. Jadi tidak ada pembicaraan sama sekali di internal koalisi. Apakah Partai P3 akan menolak kalau nanti mengusulkan merubah Undang Dasar 45 agar bisa 3 periode atau tidak tahu jawabannya? Sudah pasti. Sudah pasti apa? Aspirasi kita, apa yang dihasilkan oleh semangat reformasi tetap dipertahankan. Ya. Jadi persoalan 3 periode itu sudah close sebenarnya. Kalau kemudian ada pendapat-pendapat dari luar, kemudian ditangkap oleh kawan-kawan Demokrat diwacanakan, yang menjadi wacana ruang publik, tetapi belum menjadi wacana di parlemen. Satu lagi tadi Adi Prayitno menyampaikan, bisa saja ada wacana pemilu diundur. Nah itu wacana baru lagi. Meskipun sebenarnya memajukan dan memundurkan pemilu hal yang biasa, karena fakta sejarahnya ada. Pemilu harusnya 71 diundur ke 72. Pemilu yang harusnya 2002 dimajukan ke 99. Jadi atas kesepakatan aja sebenarnya gitu. Ya, oke, kita rehat dulu dan di segmen berikutnya akan meminta closing statement dari bos-bos kita ini, ya. Kembali lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan memberikan kesempatan kepada para narsum untuk memberikan closing statement, tapi maksimum hanya 1 menit. Didahului dengan jagoan kita Pak Ali. Bang Hotman, negara ini negara besar. Negara ini negara yang didirikan dari seluruh komunitas etnis agama. Kita telah memilih demokrasi sebagai pilihan kita dalam mengambil keputusan. Maka buruk sangka, maka cacian, hujatan, dan segala macam bentuk yang menurunkan imun harus ditiadakan. Kita bicara juga malam ini terkait dengan masalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau tadi Bang Adi, Mas Adi doktor menyebutkan tentang pemilu ditambah atau segala macam. Semua ini bisa terjadi Bang Hotman. Terima kasih. Kalau kita semua setuju. Semua gitu. itu bisa terjadi. Bisa terjadi karena kita telah memilih negara ini sebagai negara demokrasi dan kalau semua setuju termasuk dengan PKS ini barang selesai. Oke, Pak Yoga, anything possible. Anda gimana, setuju? Setuju. Jadi semua dalam politik serba dengan kemungkinan. Tetapi sekarang ini politik akomodasi Pak Presiden dalam kerangka untuk membangun politik pelangi yang warna-warni seindah Katulistiwa Indonesia. Jadi ini adalah merupakan bagian dari komitmen kerakyatan, komitmen kebangsaan untuk bersama-sama berjuang melalui jalur pemerintahan, Bang Hotman. Ya, gitu. maksud saya anything possible termasuk merubah UUD 45. Nah, kalau soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 belum dibicarakan. Oke, belum. Gitu. Tapi anything possible. Semuanya serba mungkin, tapi rasanya, satu hal, rasanya di tengah situasi pandemi, lebih baik tidak usah lagi ada amandemen Undang-Undang Dasar 45.
rakyat sedang susah, fokus untuk perbaikan ekonomi, fokus untuk pemberantasan pandemi COVID. Terima kasih kepada Pak Baidoyi. 1 menit. Ya, politik itu tadi serba mungkin, tetapi ada ukuran-ukurannya, ada acuan-acuannya. Semua berdasarkan konstitusional kita. Gitu. Kalau kemudian debat kita adalah pro kontra, ada yang memunculkan wacana amandemen, ada yang memunculkan wacana pemilunya diundur ataupun dimajukan, itu ya bagian dari buah-buah pikiran, gagasan dari anak bangsa. Tapi sejauh ini tidak ada pembicaraan seinci pun terkait dengan amandemen khususnya yang periode ketiga untuk presiden. Terima kasih. Pak Adi, bagaimana? 1 menit, silakan. Politik itu ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung depannya tentu yang sifatnya manis-manis itu, Bang. Panggung depan manis-manis. Tapi panggung belakangnya itu banyak lorong-lorong gelap yang sepertinya perlu kita curigai. Artinya akan ada kemungkinan amandemen di mana ada upaya untuk mengembalikan jabatan presiden 3 periode. Ada skenario kedua, Bang, yaitu jabatan presiden ini melalui skenario diundurkan pemilu menjadi 2027. Kalau itu yang terjadi, DPR juga diperpanjang. Saya yakin di semua hati lubuk para dewan dan presiden sepertinya mau itu. Nah, ini yang perlu kita awasi ke depan. Terima kasih. Pak Herjaki, Demokrat. Ya, begini Bang. Kami Partai Demokrat akan fokus untuk terus kritis di luar pemerintahan. Ya, karena bahaya sekali kalau tidak ada kekuatan yang berani mengingatkan pemerintah. Termasuk diantaranya jika pandemi ini penanganannya tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Karena nyawa rakyat adalah taruhannya. Ini satu hal gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan amandemen, tolonglah. Ini kan amanah reformasi. Tahun 98 kita ingin melakukan koreksi total. Ya, karena kita tahu banyak penyimpangan di Orde Baru. Janganlah kemudian kita kembali lagi. Intinya kan adalah pembatasan jabatan presiden. Bapak SBY bolak-balik itu juga digoda terus. Tetapi beliau dengan tegas dan juga mengerahkan semuanya di parlemen. Kayak tadi Bang Ngabelin sampaikan. Punya kekuatan untuk mendorong di MPR juga waktu itu. Tetapi tidak dilakukan oleh Bapak SBY dan Demokrat. Nah, sekarang Demokrat juga tidak akan melakukan itu. Dan berharap benar bahwa Bapak Joko Widodo turun panggung nanti 2024 bisa dikenang sebagai sosok presiden yang benar-benar peduli dengan rakyat. Fokus pada penanganan pandemi, menyelamatkan nyawa rakyat, ya, dan terakhir sebagai sosok yang bukan membawa demokrasi kita ke alam kegelapan dengan melakukan amandemen sehingga ada peluang 3 periode maupun kemunduran 3 tahun. Pak Jajuli. Terima kasih Bang. Pertama, PKS selalu menghormati sikap-sikap yang diambil secara politik oleh partai-partai yang lain. Termasuk PAN bergabung dengan koalisi, PKS tidak baper. Bahkan PKS semakin yakin dan semakin mantap untuk mengambil posisi oposisi yang konstruktif. Untuk menjaga check and balances dan pembelajaran demokrasi. Karena pertemuan partai-partai politik dengan Pak Jokowi itu tertutup, PKS cuman bisa berharap mudah-mudahan bergabungnya PAN bisa memperkuat, menambah solusi-solusi alternatif untuk mengatasi persoalan-persoalan rakyat. Demokrasi sekarang menurun indeksnya di Indonesia menjadi nomor 64 dari 189 terhadap amandemen, negara. Gimana konklusi terakhir? Kemudian yang kedua harapannya saat rakyat sedang menderita pandemi COVID, jangan kita bicara tentang amandemen. Jangan diperpanjang jabatan presiden, jangan diundurkan pemilu, fokus kepada mengatasi persoalan rakyat dan bangsa. Terima kasih kepada para pemirsa. Kesimpulan hari ini adalah kita malam ini membahas bahwa semakin kuat, semakin besar koalisi, harusnya semakin disiplin, semakin independen, dan semakin produktif. Sebaliknya, partai oposisi harusnya inilah kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya untuk memikat hati rakyat. Walaupun kalah dalam voting, tapi inilah kesempatan untuk memikat hati rakyat. Tetap konsekuen. Demikianlah kesimpulan hari ini. Dan seperti kata para orang pintar, tidak ada makan siang yang gratis. Semua mempunyai kepentingan masing-masing. John Freeman, ahli pemikir politik Amerika, mengatakan, politisi memikirkan bagaimana menang di pemilu berikutnya. Negarawan memikirkan bagaimana menyelamatkan generasi berikutnya. Demikianlah Hot Room
yang akan tampil setiap hari Rabu jam 8 malam dengan program yang sangat hot. Hot Room, salam Hotman Paris. Terima kasih kepada para semua sumber. Mari kita bergaya begini. Inilah salam Hot Room. Metro TV,